Ya, selamat sore. Lagi di mana dok? Lagi di rumah aja. Oh, lagi di rumah. Nggak praktek dok? Udah selesai. Oh, Nanti selesai. mulai lagi. Iya. Oke dok, mungkin belum ada yang kenal sama dokter. Ini juga saya baru pertama kali ya ketemu sama dokter. Boleh tahu dok prakteknya di mana aja dok? Oh ya, kalau saya prakteknya di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandar Lampung, ada di Cokro Dipo, ya, di daerah Teluk. Hmm, sama di? Sama di Bandar Jaya sama Tulang Bawah, di Mutiara Bunda sama Klinik Maharatu, ya di Bandar. Wah, 3 rumah sakit dok ya. Nggak capek Iya. dok bolak-balik lintas kabupaten dok? Ya santai aja, nggak tiap hari kok soalnya. Iya, dok, hari ini kita mau ngobrol soal skabies ya dok ya, atau orang yang lebih kenal itu kudis. Ya, Uh, ya, kita tertarik ngebahas ini karena kabarnya skabies ini menular ya dok ya. ya, Iya. ya, Boleh langsung aja nggak dok, si skabies atau kudis ini penyakit yang seperti apa dok dan penyebabnya apa? ya, baik, terima kasih. Jadi skabies atau kudis atau gudik, ya, kalau orang Jawa bilang itu penyakit yang disebabkan oleh parasit atau kutu yang namanya Sarcoptes cabeyi. Kutu ini atau parasit ini tidak terlihat dengan mata telanjang sih, jadi harus diperiksa dengan mikroskop kalau melihat hewannya atau parasitnya sendiri, ya, sehingga yang dirasakan pasien ya gejalanya itu yang khas adalah gatal, yang terutama itu malam hari memberatnya karena si parasit ini aktifnya terutama waktu malam. Kemudian ciri kedua itu dia pasti menyerang berkelompok. Jadi misal pada satu rumah atau satu asrama atau satu mes, satu pondok pesantren biasanya kena semua karena dia sifatnya itu menular penyakit ini, baik penularannya itu secara langsung, maksudnya kontak dekat kulit dengan kulit, atau secara tidak langsung melalui benda atau pakaian, handuk, karpet, tempat tidur dan sebagainya, ya. Itu yang khas dari penyakit ini, saya kira. Iya, nah dok, ini parasit ini dia datangnya dari mana dok? Kok bisa tau-tau menempel aja dok di benda-benda yang dokter sebutkan tadi? Ya itu berarti ada yang membawa awal mulanya. Memang parasit ini biasanya sering khasnya pada daerah yang padat penduduk pertama, kedua, atau di asrama atau mes, atau yang paling sering itu di pondok pesantren, ya, karena biasanya satu pondok itu satu ruangan bisa 8, 10, bisa 40. Jadi kalau ada orang yang bersama dalam waktu lama, ya, dia kontak dekat, ya, kemudian mohon maaf mungkin juga kebersihannya kurang, yaitu, ya, selain nyebar lewat kulit sama kulit bisa juga menempel di benda-benda, ya, hal tadi yang sudah saya sebutkan, ya, handuk atau tempat tidur, karpet, tempat duduk, ya, seperti itu, ya. Jadi penularannya bisa langsung maupun tidak langsung. Tidak bisa lewat udara, tidak bisa. Jadi hanya dua, kontak kulit dengan kulit atau lewat benda. Kemudian satu lagi, ini juga termasuk golongan dimasukkan infeksi menular seksual. Jadi selain yang itu ada karena hubungan seksual pasti kan ada kontak dekat, ya, dengan kulit, ya, itu bisa juga menularkan penyakit ini, ya, demikian. Oh iya, jadi kalau saya nih dok, misalnya saya menggunakan benda yang sama dengan orang yang sudah terkena parasit ini, itu parasit itu bisa menempel ke saya gitu dok ya, dan Ya, akhirnya saya terkena skabies gitu dok ya. nah, ada kemungkinan itu, ya, meskipun nanti tergantung
eh, status kebersihan kita. Misal kalau nempel langsung kita cuci tangan atau mandi dan belum sempat dia masuk ke, karena dia posisi dari parasit itu nempelnya itu di kulit, di lapisan luar namanya epidermis ya, terutama di lapisan tanduknya karena makanannya di situ ya. Jarang dia di rambut ya begitu, dan atau di dalam itu jarang karena dia makanannya itu di lapisan kulit yang luar namanya epidermis ya. Kalau baru terkena kemudian berjaga kebersihan, misal cuci tangan, segera mandi, kemudian daya tahan tubuhnya bagus, bisa jadi dia tidak kena ya. Tapi kalau kontak dekat dalam waktu lama ya otomatis kemungkinan untuk kenanya itu lebih besar ya. Kemudian mungkin kebersihannya kurang, nah itu loh. Iya. Oh, jadi sebenarnya itu anjuran pemerintah untuk mandi, menjaga kebersihan itu bukan cuma untuk mencegah COVID aja sebenarnya dok ya, bisa mencegah si kudis ini juga dok ya. Misal salaman gitu, misal segera mandi dan cuci tangan dan jaga kebersihan, saya kira tidak akan kena skabies ya. Tapi rujukannya tadi faktor kebersihan sama kontak dekat dan tidak diobati, nah itu hampir pasti akan kena ya. Iya. Nah dok, gejala skabies ini apa dok? Kalau kita kena skabies ini gejalanya ini seperti apa? Gejala skabies ini tadi yang sudah disebutkan itu gatalnya itu khas ya, dia memberat terutama malam hari karena aktivitas dari si kutu atau parasitnya ini aktifnya malah waktu malam ya. Kalau waktu siang itu dia malah tidur atau istirahat ya, dia dorman gitu, jadi tidak terlalu gatal ya. Kalau waktu malam jadi penderitanya biasanya ngeluh susah tidur karena garuk terus, karena gatalnya tidak tertahankan. Itu yang pertama. Kemudian gejala yang kedua itu tadi, nggak mungkin dia sendirian, pasti di lingkungannya kena, misal satu rumah atau satu mes ya, satu pondok pesantren ya, biasanya kena, satu keluarga kena. Biasanya ditanya, oh yang lain gimana? Ya gatal. Meskipun nanti bentuk gatalnya lain, misal ada yang cuma merah-merah, ada yang sampai bernanah-nanah ya, itu bisa saja. Tapi cirinya khas tadi gatalnya ya. Tapi untuk wujudnya itu bisa apa aja, bisa bersisik, bernanah, ada yang cuma merah-merah ya. Kalau bentuknya macam-macam ya. Terus lokasinya, nah lokasinya itu terutama di daerah yang tertutup, terutama daerah lipatan, misalnya ketiak. Kemudian kalau laki-laki yang sering dan khas itu ya daerah penis ya. Kalau perempuan ya di kemaluan ya, dan juga maaf di lipat payudara seperti itu ya, selangkangan juga ya, tuh khasnya. Kemudian satu lagi di sela-sela jari juga, sela jari tangan, ya, jari kaki ya. Tapi kalau itu dibiarkan dalam jangka waktu lama-lama juga akan menyebar ke badan, ke kaki, tungkai atas, tungkai bawah. Dia jarang ke muka atau kepala, itu jarang. Kecuali pada pasien memang gangguan imun ya, misalnya HIV gitu, bisa menyeluruh. Ya namanya itu skabies yang mustak. Nah itu yang skabies yang berat pada pasien dengan gangguan daya tahan tubuh. Ya. Ini dari pemeriksaan untuk memastikan itu skabies, kami dokter spesialis kulit biasanya melakukan kerokan kulit memastikan yang daerah merah-merah tadi atau yang sisi atau bernanah, kita ambil sampel untuk diperiksa di mikroskop ya. Meskipun itu juga kemungkinan nggak 100% sih, tapi dengan dua gejala tadi biasanya cukup, misalkan gatal malam hari dan halo dok ya halo ya sorry dok, suaranya agak hilang ya dok ya. Halo ya halo ya tadi suaranya agak keputus dikit. oh iya
Saya ulangi, Ya, jadi ada ini isinya gitu dok ya. selain Ya. ada gejala khas tadi, di kadang diperlukan pemeriksaan kerokan kulit untuk melihat tadi kan harus diperiksa di mikroskop ya. Jadi kulit yang misal ada merah-merah, bintil merah atau bernanah atau bersisik, kita ambil sampelnya dikerok dikit dan diperiksa di mikroskop ya. Nanti kita cari parasitnya itu ya. Kemudian yang kedua caranya mencari terowongan kulit karena dia kan jalan di bawah kulit ya, harus diperiksa dengan alat atau harus diperiksa oleh ahlinya. Kalau diperiksa oleh pasien biasanya nggak tahu mana nih yang terowongan atau ya. Tapi dengan gejala yang khas pertama tadi gatal malam hari dan yang lain juga kena itu sudah cukup sih ya. Itu sudah khas untuk penyakit skabies. Iya. Iya, dok, tadi tuh ada yang lupa saya tanya dok, itu kan selain ada rasa gatal, itu mungkin nggak dok dia ada kayak demam mungkin atau ada gejala lain itu demam, sakit kepala apa gitu ada nggak dok? Oh iya, jadi itu masuk kategori komplikasi dari infeksi atau investasi skabies ya. Jadi komplikasi dari skabies itu bisa yang pertama karena gatal tadi terutama malam itu mempengaruhi kualitas hidup atau kualitas tidurnya, otomatis tidurnya terganggu, jadi produktivitasnya juga akan turun karena besoknya pasti kelihatan capek, kurang konsentrasi dan sebagainya. Pertama gara-gara gatal saja ini. Kedua, kemudian kalau dibiarkan ya tidak diobati atau obatnya tidak pas, ini gara-gara digaruk, karena garukan gatal itu tidak bisa ditahan, sangat gatal sekali, pasti garuknya juga akan hebat sekali, jadi akan terjadi perlukaan. Di samping parasitnya sendiri akan menimbulkan reaksi yang tadi saya sebutkan, merah atau kadang sampai keluar nanah, itu artinya sudah ada infeksi bakteri, jadi tambah lagi infeksinya dari parasit plus bakterinya ikut-ikutan ya, ini namanya infeksi sekunder ya. Kalau ada infeksi sekunder nanah dan kebetulan mungkin banyak nanahnya, mungkin sekujur badan, ya pasti ada demam juga ya, pasti akan ada respon tubuh untuk infeksi double tersebut ya. Gara-gara infeksi bakteri akhirnya ada bisa ditemukan demam ya. Karena kalau ada pasien datang akan kita obati dua ya, skabiesnya dan infeksi bakterinya juga kita obati, dua-duanya ya. Itu diantaranya komplikasi atau gimana kalau skabies ini tidak diobati atau pengobatannya tidak tepat, seperti itu. Iya, ya benar sih dok. Itu kan kadang-kadang kan ada orang yang cuek ya dok ya. Udahlah gatal doang lah, ngapain? Gak usah ke dokter gitu, ya kan dok ya? Ya betul. Ya awalnya pasti datang seperti itu, tapi lama-lama pasti tambah luas dan gatalnya luar biasa, plus akhirnya setelah nanah di sana sini baru datang ke kita. Itu sering terjadi. Kebanyakan orang kayak gitu ya dok ya, udah orang baru nyari dokter ya. Nah, gangguan tidur itu juga sebenarnya sudah sangat mengganggu ya. Sudah bisa kadang datang juga berapa lama, sudah 3-4 bulan kok bisa tahan gitu ya. Karena mereka ngobati sendiri atau ke dokter mungkin belum pas pengobatannya, jadi tidak sembuh. Itu hanya sementara saja ya. Kemudian juga tadi harusnya kan edukasi untuk kebersihan, misal baju dan sebagainya direndam air panas, kemudian lantai juga harus dibersihkan ya, kemudian kasur harus dijemur, itu merupakan hal yang penting. Jadi untuk skabies ini nggak cuma ngandelin obat saja, tapi juga kebersihan, baik kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan tempat. Kemudian yang diobati misal dalam satu lingkungan itu harus semua
Nggak cuma yang paling parah aja lah, biar hemat, nggak bisa. Karena nanti akan saling nular terus kalau hanya salah satu atau dua aja, tapi yang lainnya diobati, ya muter-muter terus, nanti yang satu mau sembuh, nanti kena dari yang belum diobati. Ya akhirnya yang diobati tadi, ya sakit lagi. Ya bukan karena obatnya yang tidak efektif, ya, tapi karena kena lagi yang dari satu rumah atau satu pondok pesantren yang belum diobati. Iya, termasuk celana jeans ya dok ya, kan ada yang suka pakai sampai berhari-hari gitu dok, yang nggak ganti-ganti. Ya, Iya benar kan dok? higiennya berkurang, ya. Padahal ini dicuci saja kadang dia masih hidup. Jadi kita anjurkan sebelum dicuci rendam air panas. Air panas itu nggak harus selalu mendidih gitu, nggak ya, karena kalau terlalu mendidih itu bajunya akan rusak, ya. Paling 60 atau 70 derajat saja hangat agak panas itu sudah cukup, baru dicuci seperti biasa, ya gitu. Jadi kalau cuma dicuci kadang belum cukup. Nah setelah disetrika nanti kalau memang nggak dipakai, itu anjurannya tuh dibungkus dengan plastik yang kedap gitu. Jadi biar kalau ada yang masih lolos, ya nggak bisa napas, mati gitu. Ya. Jadi memang gampang-gampang susah untuk tata laksana atau terapi dari skabies ini, ya. Selain obat, juga kebersihan, kebersihan tempat tinggal, baju, ya. Pengobatannya juga harus semua, ya, gitu. Semua yang kena harus diobat, ya. Iya, itu pengobatan yang dokter berikan apa dok? Apa salep, bedak, atau ada obat minum? Biasanya kalau ke dokter itu akan dikasih obat, yang obat utamanya itu namanya permetrin, itu bentuknya salep, ya. Salepnya itu nggak seperti salep-salep yang lain, misal biasanya kan seringnya dioles 2 kali sehari, yang gatal aja ya biasanya, ya, kalau yang penyakit lain, ya. Kalau penyakit ini enggak, ini salepnya agak banyak, 30 gram, karena diolesnya seluruh badan, dari leher sampai ujung kaki, semua harus dioles seluruhnya. Jadi satu wadah itu bisa aja langsung habis kalau memang dewasa gitu, ya, satu wadah habis. Dipakai sebelum tidur, dioles rata, baik yang gatal maupun tidak gatal, ya, maksudnya kulit yang kena maupun nggak kena itu harus dioles rata, ya, kayak pakai hand body itu semua dioles, ya, sebelum tidur. Terus nggak boleh kena air selama 24 jam, didiamkan 24 jam. Jadi biasanya kita suruh untuk mengoleskan seluruh badan sebelum tidur, baru boleh kena air. Besoknya apakah mandi, apakah wudhu pas subuh itu sudah boleh, ya. Tapi setelah oles tuh sebaiknya tidak boleh kena air. Kalau misal tidak sengaja kena air, harus dioles ulang, ya, 3 jam. Nanti dilihat 1 minggu, kalau memang masih ada keluhan yang gatal atau masih ada yang baru, diulangi lagi caranya. Jadi tidak perlu tiap malam, ya. Kemudian kita kasih obat minum, ya, simptomatik aja atau sesuai gejala, ya, antihistamin seperti itu. Ya, kecuali tadi nanti ada infeksi sekunder, ya kita kasih antibiotik karena tadi ada infeksi bakteri, ya. Kalau demam, ya kita kasih anti demam sesuai gejala. Tapi untuk yang terapi utamanya tadi permetrin salep yang dioles seluruh badan seminggu sekali, ya. Iya. Dan selama dia belum sembuh, selain dia harus jaga kebersihan, dia juga harus jaga jarak mungkin dok, ya, dengan orang-orang sekitarnya dan nggak ketularan, ya dok. Ya, tapi yang paling utama kalau memang susah, ya harus bersih-bersih semua, pengobatannya semua dan serentak. Yang penting tidak harus dipisah, kadang kan tidak memungkinkan. Tapi yang wajib dan harus itu pengobatannya yang harus semua dan serentak, dan bersih-bersihnya juga sama, ya. Misalnya rendam air panas tadi, jangan cuman baju yang rasa gatal aja, yang lain enggak, ya. Pokoknya harus semuanya, gitu. Iya dok. Nah dok,
Kalau boleh saya mau tanya dikit dok ya, ini kan parasit penyebab kudis ini kan kutu juga dok ya? Ya. Bedanya sama kutu rambut apa dok? Beda ya? Oh ya, beda ya, memang sama-sama kutu. Yang pertama itu ukurannya tadi. Kalau yang skabies itu tidak mungkin kita bisa lihat pakai mata telanjang. Tapi kalau kepala atau pediculosis ya, itu bisa ya, kecil tapi bisa kita lihat ya. Telurnya bisa kita lihat juga. Kalau lebih jelas juga saya pakai kaca pembesar atau kami dermatolog pakai dermoskop namanya alatnya. Tapi kalau dilihat pakai mata telanjang bisa ya. Tapi kalau itu tidak bisa. Kemudian lokasinya ya, karena kutu kepala ya berarti terutama di kulit kepala dia. Makanannya kalau yang tadi skabies itu dari lapisan kulit yang paling luar epidermis atau lapisan tanduk dari epidermis. Jadi kalau yang kutu kepala atau pediculosis ini makanannya tuh darah ya, dari dia misal dari kulit kepala ya. Kalau pediculosis tipis ya ke kutu kepala. Iya, jadi beda ya dok ya? Nah, tapi ada samaannya itu obatnya. Nah, sama-sama permetrin meskipun nanti sediaannya lain ya. Kalau yang skabies tadi kan permetrin bentuknya salep, tapi kalau yang kutu kepala permetrin juga konsentrasinya lebih rendah, bentuknya lotion, jadi cair ya. Lotion itu didiamkan selama 10 menit dibilas ya. Sediaan sama namanya permetrin tapi bentuknya lain, satu cair satu salep, dan yang satu semalaman, yang satu hanya 10 menit dibilas ya. Diulanginya sama, 1 minggu diulang ya. Ya ada sama ada bedanya ya. Oh gitu. Oh maksud dokter itu kita pakai sekali cukup pakai sekali, terus nanti habis itu 1 minggu dilihat dulu, kalau masih ada ulang lagi. Dan hanya 10 menit yang kutu kepala ya, dioleskan seluruhnya, didiamkan dulu 10 menit ya, baru dibilas ya. Diulangi lagi 1 minggu aja atau 7 hari ya, sama kayak yang skabies tadi ya. Tidak perlu tiap malam atau 2 kali kayak kita keramas tuh ya, itu sekali ya. Itu hanya mematikan kutu kepalanya yang punya 8 kaki itu ya. Tapi telurnya enggak. Lah telurnya bagaimana? Itu caranya waktu masih lembab atau masih basah atau mau dioles minyak kelapa gitu sambil disisir dengan gigi yang rapat, namanya shred namanya ya. Itu diserit itu ya untuk merontokkan telurnya, karena belum ada obat yang efektif untuk mematikan telur ya. Yang ada tadi yang untuk dioles tadi untuk mematikan kutunya ya. Yang jadi masalah kan telurnya masih ada, kalau nggak diserit, nggak rontok dia jadi kutu juga, itu masalahnya. Makanya tadi perlu pengulangan, dan sudah diserit masih ada yang lolos, nah pas yang 7 hari tadi. Kok orang bisa kena kutu rambut itu dari mana sih dok asalnya kutu itu? Ya dari kutu ya sama sih, biasanya dari yang higiennya jelek atau tadi yang berkumpul dalam ruangan bersama, tapi terutama dari higien yang kurang ya, jarang keramas dan sebagainya ya. Ya memang ini kalau satu kena dan misal ada kontak dekat memang sangat gampang menular kalau ini ya. Meskipun udah keramas tapi kalau tidak kena permetrin tadi dia tetap menular, karena kalau ini memang harus obatnya satu-satunya itu, tidak cukup dengan keramas sampo biasa tidak ya. Menularnya itu mungkin nggak ada loncat dari orang satu loncat ke rambut orang lain?
Ya kalau loncat jatuh enggak sih, biasanya ya kalau deketan atau tidur bareng itu bisa ya karena dia jalan gitu atau Pindah lewat bentuknya ya. ya atau lewat tadi juga kayak spray atau bantal itu kena telurnya, kemudian telurnya kena rambut yang lain netas jadi, atau yang kutu hidupnya rontok di bantal kemudian terkena kepala yang temennya ya akhirnya kena juga ya. Kalau lompat sih saya kira enggak ya. Iya. Oke dokter Hari, sebelum saya tutup ada yang mau disampaikan dok? Oh ya baik, kali ini kita akan bahas tentang skabies dan kutu kepala ya. Skabies yang keduanya itu sama-sama penyakit yang disebabkan oleh parasit yang menular ya. Dia menular dari satu orang ke satu yang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Kuncinya itu adalah pertama kebersihan ya. Ingat ya, kebersihan bagian dari iman itu kebersihan juga untuk kesehatan ya. Jadi pertama untuk pencegahannya harus bersih dulu. Jaga kebersihan itu baik badan, kemudian pakaian, tempat tinggal ya, sama itu. Dua, kalau udah terlanjur kena bagaimana? Ya ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke dokter kulit, kemudian ikuti anjurannya itu pasti diminta diobati semuanya. Misal satu rumah atau satu mes itu harus semuanya diobati. Selain tadi untuk menjaga atau bersih-bersih ya, bersih pakaian, tempat tinggal ya, sebagainya ya. Pengobatannya juga harus sabar ya, maksudnya kadang sekali sudah sembuh, kadang perlu kontrol kembali karena tadi kadang perlu pengulangan 1 minggu atau bahkan 2 minggu karena mungkin bersih-bersihnya kurang bersih ya, masih ada yang ketinggalan ya itu ya. Tapi kalau semua dilakukan ya ini bisa disembuhkan ya, kira begitu. Iya. Kutu rambut tadi obatnya cuma lotion itu aja dok, nggak ada obat lain ya? Ya ada paling secara simptomatik atau sesuai gejala, pasti kan gatal ya, pasti ini apa antihistamin juga. Komplikasinya juga sama, kalau terlalu berat itu ada infeksi juga, infeksi bakteri, jadi sampai bernanah-nanah, jadi rambutnya itu kayak jadi satu gitu ya, jadi satu, ada kuning-kuningnya ya karena saking infeksi yang berat. Nah, itu mungkin perlu juga kasih antibiotik ya. Biasanya ada gejala selain gatal, demam juga ya, itu artinya sudah berat ya. Jumlah kutunya bisa jutaan gitu, berarti antara daya tahan tubuhnya yang jelek atau sudah terlalu lama tidak diobati, dan biasanya juga tidak bagus ini gitu ya. Iya. Oke dokter Hari, detail banget ya penjelasannya. Terima kasih banyak ya dokter Hari atas waktunya. Iya, masih mau praktek lagi dok? Ya setelah buka puasa. Oh setelah buka puasa ya. Iya dokter Hari, terima kasih banyak ya dok. Sampai ketemu lagi ya. Ya, terima kasih tadi obrolan kita bareng dokter Hari. Sampai jumpa lagi di bincang kesehatan berikutnya. Selamat sore.